Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Halo guys semuanya. Semoga Anda sekalian sehat selalu. Untuk kali ini saya ingin memenuhi orang dalam bagaimana mengoperasikan AutoCAD pertama kali. Jadi ada orang yang ingin dibuatkan video bagaimana menguasai AutoCAD untuk pertama kali. Pertama kali ya kita masuk pada AutoCAD-nya ini ya, AutoCAD-nya. Selanjutnya ya kita format di sini ya, format, lalu unit ya, lalu ini desimal ya, desimal hanya untuk ini arsitektur, lalu persennya precision ini adalah apa, 0,16, lalu degrees-nya ini adalah decimal degrees ya, lalu ini 0,00 saja ya, 0,00. Lalu di sini inch scale, unit to scale inch contents, ini dalam aslinya dalam milimeter. Milimeter ini biasanya dipakai untuk pada konstruksi baja ya, untuk teknik penempaan logam dan sebagainya. Jadi ini dalam milimeter. Untuk bangunan kita karena arsitektur dalam meter, klik meter saja ya, klik meter. Lalu semuanya ini kita clockwise, lalu oke ya, oke ya. Nah, selanjutnya namun sebelumnya ya, marilah kita bersama-sama untuk likes, subscribe, lalu sentuh tanda lonceng untuk notifikasi, sehingga apabila ada video baru dari kami maka Andalah yang pertama kali menerima video tersebut. Terima kasih, thank you very much. Lalu masuk pada lembar kerja AutoCAD. Pertama kita klik ya, bagaimana standar AutoCAD-nya. Kita standarnya klik ya, ini ya. Lalu yang kedua properties, cari properties. Nah ini ya, masukkan juga misalnya di sini ya, properties ya. Lalu klik lagi. Yang ketiga adalah yang paling utama, inilah draw ya, draw. Ini adalah untuk penggambarannya ya. Selanjutnya yang keempat, modify ya, modify ini adalah untuk penggambarannya ya. Selanjutnya kita untuk sebagai pemula yang paling utama, bagaimana kita dapat mengoperasikan line ya, atau ketik saja L, enter ya, line ya. Contohnya ya, kita ingin membuat asdena, misalnya asdena ya, ketik saja misalnya 4 ya, kesininya misalnya 4 ya, ini adalah 4 meter ya. Ini adalah mirror ya, ini adalah lanjutan dari pada modify-nya ini.
lalu gabungkan. Nah, ini adalah asdena untuk ukuran ruangan-ruangan yang 4 meter. Selanjutnya ya, lalu mengeblok ya. Yang kedua, trik kedua, jurus yang kedua adalah mengeblok. Mengeblok itu ada 2 ya, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Hasilnya sama, tetapi kalau dari yang sebelah kiri ya, ini adalah tidak bisa untuk satu lin atau satu konstruksi nantinya pada 3 dimensi. Tapi kalau dari sebelah kanan bisa ya, yang dibutuhkan misalnya ini bisa. Tapi kalau dari sebelah kiri tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Ya, ini kalau keseluruhan ya seperti ini sama juga ya. Tapi nanti ada penggunaan. Selanjutnya ya, setelah kita bisa menggunakan lin, bagaimana kita bisa mengkopinya ya, mengkopinya. Ini jurus yang selanjutnya ya, jurus ke-6 adalah mengkopinya. Ya, gunanya adalah mengkopi hal yang sama bisa dipakai untuk konstruksi yang lainnya. Contohnya seperti ini ya. Ya, oke misalnya. Ya, selanjutnya setelah bisa mengcopy ya, membuat lin, lalu kita bisa mengetrim. Mengetrim itu artinya adalah menghapus atau memutus garis ya, memutus garis. Ini misalnya dari depan ini misalnya ruangan tamu masuk. Nah, ke sana ini tentunya kosong, ini di trim ya, TR ya, ini lalu ini ya, lalu misalnya ini, lalu misalnya ini. Nah, ini misalnya ruangan tamu ini masuk, ini ruang keluarga, ini ada kamarnya 3. Ini adalah as utama untuk membuat. Lalu kita selanjutnya jurus yang ke-7 itu adalah mengcopy selection. Di seleksinya itu misalnya ke sini tebal tembok misalnya 15 0.15 ya. Lalu bloknya dari sebelah bawah ya, sebaiknya, atau dari atas pun bisa ya. Namun sebaiknya adalah dari bawah. Nanti keuntungan dan kerugiannya akan bisa dirasakan apabila kita sering memakai blok-blokan tadi. Ya, video yang kemarin telah disampaikan bagaimana cara mengeblok yang baik, sudah ada di videonya tersebut. Ya, lalu klik copy selection ke bawah 0.15. 15 berarti 15 cm ya. Nah, inilah denah ya, dengan ukuran 15 cm. Ini kolom-kolomnya adalah 15 kali 15. Nah, selanjutnya untuk tahap berikutnya ya, jurus yang ke-8 ya, itu bagaimana kita bisa membuat denah ini menjadi lebih sempurna. Contohnya menggunakan bagaimana polylin ya. Klik polylin atau ketik polyline. Nah, polyline klik ya. Nah, pas ujung-ujungnya ya, jangan ragu, klik aja. Nah, enter. Setelah itu ini artinya sudah tersambung secara polylin, banyak garis yang tersambung menjadi satu bagian garis. Polylin ini gunanya sangat banyak bila
kita pakai apa untuk atap, tinggal di extrude ya. Misalnya ini EXT ya. Ya. Lalu klik kanan ya. Taper angle, klik saja di situ 45, enter. Ya. Ya. Ini di offset dulu ya. Ke kanan berapa? 1.25 ya. Ya. Lalu selanjutnya ya, kita ingin membuat atap ini ya menjadi satu bagian kesatuan ya. Kita klik aja. Nah, seperti itu ya. Lalu Mi. Nah, selanjutnya ini memakai Mi mirror. Ini adalah jurus ke 9 ya. Menggunakan mirror sudah ada di video-video yang telah saya sampaikan. Namun di sini karena inilah jurus-jurus utama untuk menguasai 2 dimensi pada AutoCAD, saya tampilkan kembali lebih jelasnya pada video tentang mirror ya. Lalu kita ya, kita trim dulu, bukan extend, trim ya. TR, klik ya, ke kanan, pakai ya. Ini adalah bagian-bagian yang tidak berguna ya. Selanjutnya untuk bagian sini ya, kita mirror saja. MI artinya mirror atau cermin ya. Nah, itu ke situ. Lalu yang sebelah sini, kita kopikan saja di sini. Copy selection ya, tadi copy selection adalah pada jurus penguasaan 2 dimensi yang ketujuh. Lalu klik mirror ya, pada bagian segitiganya itu klik ya. Lalu line ya, pada icon line atau ketik L sama juga ya. Klik pada bagian knock-nya, knock itu pada bagian atas sini ya. Lalu yang sebelah sini juga demikian ya, ke sini itu ya. Setelah itu baru kita fillet. Nah, ini jurus yang ke 10, fillet. Fillet, FILLLLET. Klik sini, klik sini. Nah, dia akan menyambung di hubungan paling atas dengan jure luar. Ini jure luar atau kemiringan pada sisi luar pada suatu bangunan, itu jure luar. Lalu TR ya, atau artinya trim atau memutus pada bagian garis-garis yang tidak berguna ya. Ulangi lagi cara TR-nya. TR, trim, enter, klik kanan, pakai, yaitu ya. Jadi seperti inilah cara membuat atap ya. Atap ini ya, biasanya itu putus-putus ya, biasanya itu putus-putus. Tinggal klik saja ya pada bagian atap tadi. Ini adalah pada bagian bubungnya, jure luar, ini jure luar. Nah, di sini ada jure dalam, belum tergambarkan, maka copy selection, klik sini. Nah, ini pas pada ujungnya, ini sudah sempurna ya. Lalu klik, ini jure dalam, jure luar ya. Lalu kita klik ya pada bagian ini ya, misalnya kita kasih 0,3 ya untuk lebih jelasnya. Order
ya, load, lalu cari garis putus-putus. Ini isodesk, ya, isodesk. Oke, ini isodesk, ya. Lalu di sini global scale vector, ya. Untuk skala globalnya, skala vektornya, kita ketik saja di sini 0,0 misalnya 3. Ya, di sini misalnya kita ketik 0,3. Oke, ya. Lalu klik saja di sini, ya. Nah, seperti tadi, ini sedang mencari other. Nah, ini sudah keluar. Tadi yang putus-putus, yang di load adalah yang ini, ya. Maka sudah terjadi di sini, ya. Nah, klik, ya. Lalu lowest tipe, ya, kita hidupkan, maka dia putus-putus. Inilah awal. Oh, ini belum diklik, ini sebagai knock-nya, ya. Knock-nya belum diklik, maka tinggal klik. Ya, 0,3, klik. Nah, maka sudah terjadi. Inilah rencana atap. Lalu di sini denah, ya, ya. Lalu ini adalah jurus yang ke-10 tadi. Selanjutnya masih banyak jurus-jurus yang harus didalami. Tapi 10 jurus inilah bisa untuk awal dari semuanya, ya. Lean, polylean, lalu trim, extend, ya, lalu language type, ya, lalu copy selection, ya, lalu bagaimana blayernya tadi, ya, sehingga bisa membuat seperti ini. Lalu gambar-gambar konstruksi yang lainnya yang ingin kita buat, semuanya pasti memakai jurus-jurus tadi, ya, dari pemformatan dan sebagainya, sehingga terbuatlah seperti ini, ya. Contoh lain lagi yang perlu ini, bagaimana untuk menambah, ada tulisannya di sini, misalnya ini ruang tamu. Ini klik saja multi-line text, ya, multi-line text, klik besarkan, ya. Lalu di sini misalnya ruang tamu, R tamu, ya, R titik enter tamu, ya, tamu. Oh, harus besar ini, tamu, huruf kapital, ya. Lalu blok, ya. Setelah itu cari jenis hurufnya, ya. Misalnya di sini Time New Roman, ini hurufnya apa, secara teknik jelas, lalu banyak seninya, ya, ada seni arsitekturnya. Oke, nah, kan besar ini, klik saja, lalu skala, ya, 1 dibanding misalnya 19 atau 15, ini enter. Nah, ini kan kecil, ya, ya. Lalu besarkan sehingga bisa masuk ke ruangan sini, misalnya ruang tamu, terus copy selection, sampingnya di sini ruang tidur, ya, misalnya mtext edit, ya, R tidur, ya. Lalu ini ruang tamunya, ya. Lalu ke belakang copy selection, ini misalnya geser, ya, pada bagian tengah ini, R keluarga,
ya, R keluarga, ya. Lalu misalnya copy selection, ini misalnya dapur, ini ruang dapur, ya. Lalu di sini belakang copy selection, ini kamar tidur juga, ya. Lalu misalnya di sini ada kamar tidur lagi, copy saja, ya, otomatikan, maka bisa dipindahkan. Ya, mudah bukan? Ya. Selanjutnya, ya, dari 10 jurus tadi, ya, bisa dikembangkan di dalam draw-nya ini atau di modify-nya ini, ya. Coba saja. Masing-masing ini sudah ada dalam video sebelumnya. Saya tampilkan adalah jurus utamanya untuk bisa menguasai 2 dimensi. Nanti berikutnya ada jurus utama untuk menguasai 3 dimensi. Ya. Selamat untuk mencoba. Ya. Namun sebelumnya, ya, saya ingatkan kembali. Marilah kita bersama-sama untuk bisa like, subscribe, lalu menyentuh tanda lonceng sebagai tanda bahwa video terbaru dari saya adalah pertama kali milik kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan video kali ini. Selamat mencoba dengan arsitektur modern. Dengan menggunakan aplikasi, kita membuat arsitek kita menjadi lebih mudah dan mudah dipahami oleh prinsipal sebagai penyandang dana dalam pembuatan gambar-gambar bangunan tentunya, atau gambar-gambar yang lain yang menggunakan AutoCAD juga bisa dilaksanakan dengan mudah. Libtigho amartotilah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.